Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Amir dengan NIM 19140420030 dengan kelas pendidikan biologi B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait ujian akhir mata kuliah profesi pendidikan. Yang pertama itu hakikat dan bimbingan konseling. Kedua, peranan guru dalam bimbingan konseling. Ketiga, sumber stres dan pengelolaan stres dalam pekerjaan guru. Yang keempat, pengertian fungsi dan deskripsi kode etik. Yang kelima, refleksi dalam tugas dan bentuknya dalam tugas keguruan. Yang keenam, organisasi profesi keguruan. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya terintegral dan tak terpisahkan dalam memberikan bantuan bimbingan kepada seseorang untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya sekaligus dapat diterapkan oleh orang tersebut dalam berpikir maupun bertindak. Fungsi bimbingan dan konseling. Pertama, fungsi penyembuhan, yaitu upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kedua, fungsi penyaluran, membantu konseli memilih kegiatan yang sesuai dengan minat konseli, misalnya memilih kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, fungsi pemahaman, untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi-potensinya dan lingkungannya, fisik, sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya, fungsi preventif, untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh konseli. Terakhir, fungsi pengembangan, senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif atau memfasilitasi perkembangan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan harus berpusat pada individu terbimbing. Masalah yang tidak dapat dipecahkan harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang lebih mampu dan berwenang melakukannya. Ketiga, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh konseli. Keempat, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi konseli. Selanjutnya, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Terakhir, harus ada penilaian yang teratur terhadap program bimbingan yang dilaksanakan. Peranan guru dalam bimbingan dan konseling. Adapun peranan guru dalam bimbingan konseling, yang pertama, transmiliter, artinya guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Kedua, fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Keempat, evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Sumber stres dan pengelolaan stres dalam pekerjaan guru. Faktor-faktor penyebab stres pada diri guru yaitu tempat kerja jauh dari rumah tempat tinggal sehingga memerlukan ongkos yang cukup besar. Kedua, mempunyai masalah di lingkungan keluarga sendiri yang sulit untuk dipecahkan. Ketiga, iklim atau suasana kerja yang kurang nyaman atau kurang harmonis. Keempat, kesejahteraan hidup yang kurang terjamin karena gaji, honor, atau penghasilan yang kurang layak atau tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sering adanya potongan gaji atau honor yang diterimanya. Para siswa banyak yang tidak disiplin, keras kepala, atau nakal. Adanya kompetisi kurang sehat di antara kolege antar guru. Mempunyai penyakit yang kronis atau akut yang sangat mengganggu pekerjaannya. Terakhir, kurang lancarnya atau sering terhambatnya jenjang karir atau jabatan. Pengelolaan stres dalam pekerjaan guru. Melepaskan stres setelah Anda bekerja keras selama beberapa hari.
Anda perlu relaksasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ringan selama di sekolah. Kedua, melindungi energi dengan memahami apakah orang-orang yang berinteraksi dengan Anda, baik siswa atau orang dewasa lainnya, memberi Anda sebuah energi baru atau berusaha mencuri energi Anda. Pengertian, fungsi, dan deskripsi kode etik. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik guru adalah aturan-aturan, nilai, atau norma yang telah disepakati dan diterima oleh guru seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Fungsi kode etik. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi, artinya dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi. Deskripsi kode etik keguruan. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitar untuk meminta peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidik. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan profesinya, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Refleksi dalam tugas dan bentuknya dalam tugas keguruan. Refleksi profesional kependidikan pada hakikatnya mengacu kepada kemampuan dan kesanggupan guru merenungkan, memahami, dan menyadari pengalaman diri selama menggeluti profesi kependidikan, agar ada kesesuaian tujuan pendidikan jangka panjang, tujuan utuh pendidikan dengan tugas yang dirancang. Diperlukan tindakan-tindakan yang sistematik. Tindakan tersebut dilakukan pada 1. Tingkat struktural, 2. Tingkat institusional, 3. Tingkat operasional. Bentuk refleksi profesional. Urgensi refleksi profesional itu bagi bidang profesi keguruan lebih mendasar lagi dengan memperhatikan pertimbangan berikut. Universal telah diakui bahwa bidang pekerjaan kependidikan itu sebagai suatu profesi, namun posisinya masih belum sepenuhnya. Perkembangan iptek sangat mempengaruhi bidang profesi kependidikan dan keguruan. Seirama dengan kemajuan dan sebagai dampak pesatnya laju perkembangan iptek itu, maka masyarakat pun telah berubah dan berkembang lebih cepat dari dinamis. Norman Goble itu mensarikan dengan karyanya betapa pentingnya para pengembang profesi kependidikan atau keguruan untuk selalu mengembangkan kemampuan refleksi profesional. Sebagaimana telah dijelaskan, dengan refleksi profesional setiap pendidik atau guru akan mengalami dan memahami jati diri profesionalnya. Organisasi profesi guru. Organisasi profesi keguruan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widyaswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. APKIN adalah organisasi profesi konselor Indonesia yang untuk sementara sebuah sebutan konselor di sekolah masih guru pembimbing atau BP. ABKIN memiliki 4 divisi. Yang pertama, Divisi Ikatan Pendidik Konselor Indonesia.
Kedua, Divisi Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. 3. Divisi Ikatan Konselor Indonesia. 4. Divisi Ikatan Instrumen Bimbingan Konseling Indonesia. Sultan Santi dan Syahmiar mengumpulkan beberapa ciri profesi. 1. Pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal. 2. Pekerjaan itu mendapat pengakuan dalam masyarakat. 3. Adanya pengawasan dari suatu organisasi profesional. 4. Mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi. Fungsi organisasi kependidikan. Pertama, fungsi persatuan. Kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Menurut Johnson, kompetisi kependidikan dibangun oleh 6 perangkat kompetisi. Yang pertama, performance. Kedua, subjek. Ketiga, profesional. Keempat, proses. Kelima, adjustment. Keenam, attitude. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.